Selamat pagi, Bu Riani. Selamat pagi, Bu Fani. Bagaimana? Pulang, iya, pulang sekolah nanti boleh tidak kalau saya minta waktu Bu Riani sebentar saja. Ada hal yang ingin saya sharingkan dengan Bu Riani terkait masalah salah satu siswa saya di kelas, Bu. Oh, gitu. Baik, Bu Fani, boleh kok. Saya sore ini bisa. Baik, Bu. Kalau begitu jam 3 sore ya, Bu, di ruang guru saja bagaimana? Oke, sampai nanti, Bu Fani ya. Iya, sampai nanti. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Hai, Bu Fani. Halo, Bu Riani. Udah lama nih menunggu saya. Enggak kok, Bu. Belum lama. Kenapa nih, Bu? Kelihatannya Ibu kok gelisah. Iya, Bu. Ini nih saya sepertinya perlu di coaching sebentar terkait dengan masalah salah satu murid saya, Bu. Dia ini setiap hari tidak pernah selesai mengerjakan tugas ya, dan juga kurang ada motivasi dalam diri anak tersebut saat belajar di dalam kelas, Bu. Baik, Bu Fani. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita saat ini bisa mencerahkan dan mendapatkan solusi atas kegelisahan Ibu ya. Nah, nih, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu ingin mendapat ide segar, Bu. Kira-kira bagaimana ya cara membantu siswa saya agar dia itu bisa selesai mengerjakan tugas dan juga dia itu kembali semangat belajar di dalam kelas, Bu. Jadi Bu Fani ingin mendapatkan ide-ide segar agar bisa membantu murid Ibu, agar dia bisa menyelesaikan tugas dari Ibu dan semangat lagi belajarnya gitu ya Bu ya? Betul, Bu. Nah, Ibu bisakah mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar seperti apa yang Bu Fani maksudkan? Jadi begini, Bu, saya kan sudah memanggil anak tersebut untuk saya ajak berdiskusi dan mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilakukan restitusi, awalnya anak tersebut mulai bisa menyelesaikan beberapa tugas yang saya berikan, Bu. Tapi ternyata hal ini tidak berlangsung lama. Anak tersebut kembali tidak menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan, bahkan dia itu terlihat malas belajar saat di kelas, Bu. Nah, setelah Bu Fani melakukan restitusi, boleh tahu Bu, apa yang mendasari siswa tersebut tidak semangat belajar di kelas dan tugasnya tidak dikerjakan? Siswa tersebut itu pernah menyampaikan kepada saya untuk alasan mengapa dia tidak semangat belajar dan tidak menyelesaikan tugas sekolah itu karena saat ini tidak berada satu kelas, Bu, dengan sahabatnya. Jadi itu adalah salah satu alasan yang disampaikan oleh anak tersebut, Bu. Baik, sudah berapa kali Ibu Fani melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, Bu? Eh, saya tuh kebetulan baru satu kali, Bu. Nah, kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk murid tersebut? Saya ingin murid saya bisa semangat lagi belajar dan juga semua tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik seperti anak-anak yang lainnya, Bu. Baik, Bu. Sejauh pengalaman Bu Fani mengenal anak tersebut, kira-kira hal apakah yang penting harus Ibu lakukan untuk murid tersebut, Bu? Saya harus melibatkan orang tua dan juga guru lain dalam melakukan segitiga restitusi, Bu. Ide bagus, Bu Fani, saya setuju.
Lalu menurut Ibu apakah hal itu merupakan cara yang terbaik untuk membantu murid tersebut? Saya rasa itu hal yang paling tepat dan juga mudah untuk saya lakukan sekarang, Bu. Kapan Bu Fani akan melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya? Saya rasa secepatnya, Bu, supaya anak tersebut sadar akan pentingnya semangat dan juga dapat menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, bagaimana sekarang Bu Fani perasaannya setelah kita berdiskusi nih saat ini? Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi merasa lebih lega karena saya mendapat ide segar dalam menyelesaikan masalah ini. Syukurlah Bu Fani sudah merasa lega. Nah, komitmen apa yang akan Bu Fani lakukan untuk menjalankan restitusi tersebut, Ibu? Komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, merencanakan jadwal pertemuan dengan orang tua, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Wah, itu ide bagus sekali, Bu Fani. Lalu, untuk tindak lanjut yang akan Bu Fani lakukan setelah coaching ini? Yang saya lakukan, yang pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah berkoordinasi, mungkin saya akan merencanakan jadwal pertemuan dengan orang tua. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, Bu. Baik, Bu Fani, semoga kegiatan restitusi yang akan dilakukan Bu Fani dengan melibatkan orang tua dan guru lain bisa membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Terima kasih banyak Bu Riani untuk waktunya. Semoga saya segera dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini ya Bu. Baik, Bu Fani, sama-sama. Terima kasih juga. Bu Fani sudah mau berbagi cerita dengan saya. Kita ngobrol gini sampai lupa Bu, ini sudah sore. Ayo kita pulang yuk. Oh iya, baik Bu Fani, mari kita pulang. Lanjut ya, skenario kedua ya Bu Fani ya. Iya Bu. Langsungkah ini? Iya, sudah langsung saja. Selamat siang Bu Riani. Selamat siang juga Bu Fani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Riani? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Fani? Syukur Bu, saya sehat hari ini. Oh iya, hari ini kita bertemu secara virtual ini. Bu Riani mau ngajak ngobrol apa nih? Begini Bu Fani, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait apa yang sedang saya pikirkan beberapa hari belakangan. Terkait dengan adanya tugas tambahan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah terhadap saya di bulan November, yaitu kegiatan outing kelas 4 yang akan dilaksanakan di Surabaya, Bu, di mana saya ditunjuk sebagai ketua pelaksananya. Oh, begitu ya Bu. Dari kita ngobrol ini, kira-kira Ibu pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin menyampaikan kegelisahan saya, Bu Fani. Apakah saya nanti bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan sebaik mungkin? Karena selain tugas menjadi ketua pelaksana kegiatan outing kelas 4 nanti, saya juga ada tugas lainnya, Bu, yang berkelanjutan. Seperti proyek P5, kunjungan lapangan yang akan dilakukan bulan depan, kemudian ada persiapan pendampingan individu CGP oleh pengajar praktik, kemudian ada supervisi akademik dan Oh, begitu. Berarti ini mengenai kegelisahan Bu Riani tentang tugas sekolah yang banyak dan juga deadline-nya berurutan begitu ya, Bu? Iya, betul Bu Fani. Saya terkadang tidak bisa tidur nyenyak Bu memikirkan hal tersebut. Coba sekarang kalau Bu Riani ceritakan, apa sih yang membuat Bu Riani resah saat ini? Begini Bu, kemarin saya merasa bahwa
saya belum mampu untuk diberikan amanah menjadi ketua pelaksana kegiatan OTENG di kelas 4 ke Surabaya. Karena hal ini pertama kalinya saya ditugaskan sebagai ketua pelaksana. Saya juga meragukan apakah saya nanti bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Belum lagi kegiatan lain yang berhubungan dengan supervisi akademik oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melengkapi administrasi RHK, Bu, serta tugas CGP yang harus saya selesaikan sesuai jadwal. Otomatis semua kegiatan tersebut jadwalnya berurutan, Bu. Oh, begitu. Dari begitu banyaknya kegiatan Bu Riani ya. Boleh diceritakan sih urutan kegiatan itu dari yang paling dekat dulu deh, Bu. Baik, di bulan November di minggu pertama itu ada kegiatan supervisi akademik Bu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang di minggu kedua ada kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktik Bu. Kemudian di minggu ketiga yaitu ada kegiatan menghias kelas Bu. Baru kegiatan yang terakhir adalah di bulan November itu kegiatan outing kelas dan kebetulan saya Bu yang ditunjuk sebagai ketua pelaksananya. Ternyata kegiatan Bu Riani ini padat juga ya agendanya. Lalu menurut Bu Riani, mana sih yang harus dikerjakan atau dilakukan terlebih dahulu? Di bulan November itu Bu, yang didahulukan yaitu supervisi akademik oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian baru saya bisa menyiapkan untuk persiapan pendampingan ini praktik di apa dilanjut dengan menghias kelas, baru menyiapkan membuat proposal Bu untuk kegiatan outing kelas ke Surabaya. Begitu ya. Lalu apa saja Bu kira-kira hambatan yang Bu Riani alami untuk mencapai tujuannya Bu Riani tadi? Saya menyadari Bu bahwa tugas saya selain mengajar juga banyak dan tugas tambahan yang diberikan juga berat. Namun jika saya membuat daftar skala prioritas, saya mungkin dapat menentukan pekerjaan mana yang harus saya dulukan. Mungkin itu akan mempermudah dan meringankan saya Bu. Tapi saya juga ragu Bu, apakah Bapak Ibu guru lainnya mau membantu saya dalam pelaksanaan. Begitu. Lalu kira-kira strategi yang akan digunakan Bu Riani untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan ini apa ya? Yang pertama saya akan berkonsultasi Bu dengan Ibu Kepala Sekolah tentang apa yang saya rasakan dan menceritakan keresahan saya tentang kemampuan saya, apakah bisa melaksanakan tugas penting ini dengan baik. Kemudian mencoba berkonsultasi dengan rekan sejawat sesama guru dan meminta bantuan orang tua termasuk pengurus KKR kelas 4 membantu pelaksanaan kegiatan OT kelas nanti Bu. Apakah Bu Riani sudah ada gambaran kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah dibuat ini? Menurut saya, jika semua dilakukan dengan berkolaborasi dengan baik, maka nantinya kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, Bu. Oh gitu. Apa sih yang harus diperhatikan kira-kira sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, Bu Riani? Mungkin berkoordinasi ya Bu dengan semua rekan sejawat, kemudian eh, berserta juga pengurus KKL dari setiap kelas, Bu. Gitu. Betul sekali Bu Riani, berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun juga dengan orang tua itu adalah hal yang bisa membantu Bu Riani saat ini. Alhamdulillah sekarang saya lega karena jujur saya takut Bu mengambil langkah dengan menyelesaikan masalah ini. Apalagi tugas ini adalah tugas pertama saya, Bu. Syukurlah kalau Bu Riani sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Riani rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Riani lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang pertama mungkin saya akan membuat daftar skala prioritas, kemudian berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua, Bu.
Begitu ya Bu ya, itu ide yang bagus sekali Bu Riani. Lalu tindak lanjut apa yang akan Bu Riani lakukan setelah coaching ini? Iya Bu, semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik. Saya akan berkonsultasi Bu dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian baru mensukseskan kegiatan outing di kelas 4 Bu. Iya, betul sekali Bu. Saya doakan ya Bu ya, semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga Bu Riani dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, senang, tidak ada lagi kekhawatiran. Amin. Terima kasih Bu Fani untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu. Semoga nanti kita bisa melaksanakan tugas utama kita mendampingi siswa di kelas dan melaksanakan semua tugas tambahan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Amin. Sama-sama Bu Riani. Terima kasih juga Bu Riani sudah mau berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Ibu. Ya. Aduh.